لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua BCM Lamongan beserta jajarannya, pada Bapak Ketua Takmir beserta jajarannya yang kami muliakan, kepada para Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Azhar, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri segala nikmat yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, maka kita wajiblah mensyukurinya. Jadilah kita hamba Allah yang pandai-pandai bersyukur. Jadilah kita hamba Allah yang banyak-banyak bersyukur. Kemudian syukur itu kita tampakkan. Syukur ditampakkan ke permukaan. Asyukru tasawwurun ni'mah, tasawwurun ni'mati wa idharuha. Jadi syukur itu adalah gambaran nikmat yang ada di dalam hati. Maka itu ada syukur dalam hati, kemudian lisan, terus dengan arkan atau bil jawari. Maka syukur yang ada di dalam hati, kemudian lisan kita, terus kita tampakkan di permukaan. Apa buktinya kita menampakkan syukur? Kita buktikan tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Itu adalah tanda syukur kita. Karena perintah yang memberi nikmat itu adalah gunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberi nikmat. Diberikan nikmat iman Islam, diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan. Gunakan nikmat-nikmat itu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah syukur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Temanya adalah menghadapi kaum penyerbu. Dari tema ini sudah terkesan bahwa kaum itu adalah kaum yang keras. Kaum yang tidak kenal toleransi. Namanya saja sudah penyerbu. Dalam kurung perang Tabuk. Berarti fokusnya masih ini di dalam pengantar. Masih di pengantarnya. Jadi belum di prosesi perangnya. Makanya perang Tabuknya masih di dalam kurung. Begitu. Jadi menghadapi kaum penyerbu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada 5 poin pada malam hari ini yang akan kita sampaikan. Kalau cukup waktunya, kalau nanti misalnya masih ada waktu, nanti bisa ada sambungan materi berikutnya, yaitu kenapa
dakwah Islam itu tidak diterima oleh orang-orang Quraisy. Nah, itu nanti sambungannya kalau ada waktu. Padahal agama Islam itu adalah agama yang benar, tapi kok tidak diterima begitu. Yang pertama adalah karakter kaum penyerbu. Sehingga nanti kita akan bisa membedakan karakter kaum penyerbu dengan karakter Islam. Karakter kaum muslimin. Yang kedua, menengok sebuah perbandingan yang adil. Kita tidak boleh berat sebelah. Kalau berpikir objektif, nah begitu. Jadi bisa melihat secara adil. Kalau memang benar ya benar, salah ya salah. Yang ketiga, apa yang dituntut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bagaimana menghadapi kaum agresor itu atau kaum penyerbu itu. Kemudian yang kelima, melepas himpitan Nasrani Konstantinopel. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang pertama, karakter kaum penyerbu. Ya. Jadi dalam perang Tabuk ini, lawannya adalah tidak main-main ini. Lawannya sudah dikatakan imperium besar, yaitu orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi yang berada di Syam, sekarang Syria, Irak, Mesir, dan kawasan-kawasan lainnya, pada umumnya terdiri dari kaum penyerbu. Jadi kalau mereka masuk ke wilayah itu berarti ya penjajah. Penjajah. Bukan dakwah, tidak, tapi menjajah dia. Mereka tidak ada hubungan dengan penduduk asli, kecuali hubungannya adalah hubungan pemaksaan. Oleh ya aku melebu, gak oleh ya melebu. Boleh saya masuk, tidak boleh ya masuk. Saya akan memperluas wilayah kekuasaan. Jadi sifatnya adalah tekanan, pemaksaan, baik secara fisik maupun mental. Kekuasaan absolutisme kekaisaran Romawi tidak mengenal pembatasan dengan hukum. Maka hukum yang digunakan mereka ya hukumnya hukum rimba. Hukum rimba itu sapa sing kuat, sing menang. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Kalau di rimba yang kuat adalah singa. Berarti singa itulah yang akan menjadi raja, menjadi kaisar di hutan. Tidak mengenal hukum. Romawi adalah suatu negara yang sama sekali tidak membuka pintu bagi orang lain untuk bisa mengambil keuntungan dari kekacauan yang terus-menerus terjadi. Kalau negara-negara itu dijajah oleh kekaisaran Romawi, itu tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan, tidak ada kepuasan, pasti memberontak. Pasti memberontak. Maka ini tidak boleh ada orang yang mengambil keuntungan. Misalnya umat Islam mau masuk, nah, supaya nanti terjadi persaingan yang fair, nah, itu tidak boleh. Nah, ditahan betul-betul itu, dijaga ketat. Dan gereja Romawi sendiri tidak senang menghadapi suasana yang seperti itu. Nah, ini sudah ikut-ikut agamanya. Dan gereja tidak tahan hidup jika di sampingnya terdapat pikiran lain yang tidak sesuai dengan ajarannya. Jelas itu sudah. Mereka tidak senang, tidak tahan dengan pikiran-pikiran lain, kepercayaan yang lain yang akan hidup di dalamnya, yang akan memberikan saingan kepada mereka. Itu. Dan ini memang sudah jelas. Allah sudah berfirman di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Sudah jelas.
Walan tardo, di situ ada lan. Lan itu harfu nasbin, harfu nafyin, dan istiqbal. Itu maknanya adalah dan tidak akan, begitu ya. Tidak akan selama-lamanya ini. Karena di situ lan disambung dengan fi'il mudhari'. Itu selama-lamanya tidak akan senang. Walan tardo. Tidak akan ridho, tidak akan senang. Tidak akan senang. Angkal Yahud walan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pengikutnya sampai mereka mau mengikutinya. Nah, bagaimana mungkin gereja dapat bersikap toleran terhadap suatu agama yang tidak mengakui kekuasaan para pembesarnya? Maksudnya para pembesar gereja. Agama baru yang tidak mengakui mereka. Apa itu? Di antaranya adalah suatu agama yang tidak mengakui adanya perantara dalam hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Agama Islam tidak mengakui itu. Tidak ada perantara. Hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, hamba dengan Allah, makhluk dengan Khalik, itu tidak ada perantara. Tidak seperti kehidupan di dunia ini. Kita mau menghadap pejabat saja harus melalui beberapa meja. Lewat meja ini. Nanti sebelah ini sana, Pak. Nanti setelah itu sana, Pak. Jadi dilempar-lempar. Kalau Allah tidak. Nah, inilah yang merupakan budaya kekaisaran, itu seperti itu. Mau menghadap kaisar itu luar biasa sulitnya. Banyak pengawal-pengawal. Gitu. Mau masuk di ruang kerjanya ini sudah berapa pintu yang harus dilalui. Nah, itu. Kalau Islam mau menghadap Allah, mau curhat kepada Allah, mau meminta kepada Allah, mau berdoa kepada Allah, langsung. Ud'uni astajib lakum. Wis kadek perantara-perantara. Apakah itu melalui malaikat Jibril atau melalui Nabi Muhammad atau melalui para wali atau melalui siapa? Tidak. Langsung pada Allah. Qur'annya jelas. Sing gak percaya berarti keimanannya dipertanyakan. Kemudian suatu agama yang tidak mengakui hak para pembesar gereja untuk menebus dosa. Itu tidak diakui dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena soal pahala dan siksa itu adalah tergantung amal perbuatan masing-masing. Sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ya begitu. Jadi tidak ada penebusan dosa. Manusia tidak berhak bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah. Dalam akidah Islamnya, tidak ada. Allah itu la syari kalah. Tidak ada sekutu baginya. Siapa yang bersekutu dengan Allah? Allah itu pencipta. Yang mau bersekutu yang dicipta. Ya tidak seimbang. Jomplang. Makhluk bersekutu dengan Khalik. Karena Allah adalah pencipta. Allah adalah zat yang maha esa. Dan kepadanya jualah Nabi Isa alaihissalam dan bundanya, yaitu Maryam, tunduk bersembah sujud. Berarti Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Hambanya dan utusannya. Begitu. Nah, ini jelas sudah. Oleh karena itu, Romawi berprinsip, ya, berpendirian, harus dapat membendung agama itu, yaitu agama Islam. Tidak hanya dibendung saja. Kalau dibendung, lama-kelamaan ambrol. Air dibendung. Lama-kelamaan ambrol nanti.
ini tidak hanya dibendung saja, tapi juga harus dihancurkan. Nah, begitu. Harus dihancurkan. Jadi Islam itu harus dibendung dan dihancurkan. Nah, ini kekaisaran Romawi pada saat itu. Daerah perbatasannya harus dijaga ketat. Ya, dijaga ketat. Cara tembok sing ruwapet ngerembes gak oleh. Gak boleh ngerembes ya begitu. Rembesan saja tidak boleh, sudah harus jaga ketat, rapat. Terus lagi, gereja berusaha keras menutup pintu hati nurani manusia rapat-rapat. Pintu hati nurani manusia itu wis nek iso diusahno ditutup rapat-rapat. Sehingga tentang suara lonceng itu dapat mengalahkan suara azan. Tentang suara lonceng kalau dipukul itu bisa mengalahkan suara adzan yang menyeru untuk mengabdikan diri kepada Allah melalui sembah sujud yaitu sholat. Itu usahanya yang luar biasa itu. Lonceng ngalahno adzan. Suara kidung ngalahno adzan. Luar biasa. Menyerangnya terhadap Islam. Nah, itulah yang pertama. Itu karakter kaum penyerbu. Seperti itu. Yang kedua, menengok sebuah perbandingan yang adil. Romawi itu melakukan agresi, melakukan penyerangan ke daerah selatan. Seperti Syam, Irak, Mesir, dan kawasan-kawasan lainnya. Tapi ada pihak-pihak, ini biasanya orang-orang orientalis ini biasanya, yang tidak senang terhadap Islam. Orang yang menentang, mereka-mereka yang menentang, atau tidak membenarkan serangan kaum muslimin ke daerah utara, mereka berada di utara, nyerangnya ke selatan. Kaum muslimin berada di selatan, nyerangnya ke utara. Tapi ingat, nyerangnya ini bukan nyerang membabi buta, tapi nyerangnya di situ karena diserang. Nanti dijelaskan di belakang. Orang yang menentang atau tidak membenarkan serangan kaum muslimin ke daerah utara harus bertanya kepada dirinya sendiri. Kudu takon yang awake dhewe dhisik. Kudu nengok jitoke dhewe dhisik. Mengapa mendiamkan serangan Romawi ke daerah selatan? Nek Romawi sing nyerang kok menengai gitu loh. Mengapa pula dia bungkam terhadap cara-cara yang ditempuh oleh Romawi di dalam menundukkan negeri-negeri di bawah kekuasaannya? Kok bungkam dia? Padahal kalau kekaisaran Romawi itu mesti menyerbu, memaksa, menekan. Baik fisik maupun mental. Nah, inilah harus ada perbandingan. Harus ada perbandingan. Jadi kalau melihatnya hanya dilandasi dengan kedengkian, ya isinya ya mesti gak seneng tok, mangkel tok isinya. Nah, dengan menarik perbandingan yang adil dan tidak berat sebelah, orang pasti dapat memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak ada salahnya. Nek kono oleh kene gak, ini kan yon tidak adil namanya, berat sebelah. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa sih sebenarnya yang dituntut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntut sikap yang fair, sikap yang jujur, yang fair. Biar berbagai macam kepercayaan itu menjelaskan kebenarannya masing-masing. Kalau misalnya Islam masuk, ya biar masuk menjelaskan. Oh, Islam itu begini, begini, begini. Mereka ya silakan menjelaskan. Nah begitu. Biarlah rakyat setempat yang menentukan mana kepercayaan yang menarik hati dan mana
kepercayaan yang hendak mereka jauhi. Manusia punya hati nurani. Manusia mempunyai fitrah untuk bertauhid. Nah, begitu. Fitrah bertauhid. Maka ini ya biar fair lah begitu. Jadi biar sama-sama jalan. Gitu. Nanti biar memilih masyarakat di sing kira-kira cocok. Nah, itu nanti akan diambil. Mana yang tidak cocok mesti akan dijauhi. Nah, itu sebetulnya yang dituntut Rasulullah itu seperti itu. Akan tetapi tuntutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang wajar itu dijawab dengan kekuatan senjata. Pada tuntutannya wajar-wajar saja, wajar. Mereka juga menyampaikan agamanya. Rasulullah yang menyampaikan agamanya. Maksudnya biar fair. Tapi tidak. Itu dijawab dengan kekuatan senjata. Ini. Nah, itu yang ketiga. Kemudian, bagaimana menghadapi kaum agresor itu? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, berita-berita mengenai persiapan Romawi yang hendak menyerang daerah Islam itu didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Padahal jaraknya jauh, tapi itu didengar. Belum ada WA, belum ada telepon, belum ada Facebook, belum ada. Tapi ya tahu saja, dengar saja. Karena banyak pedagang-pedagang yang ke Syam. Nah, itu akan kalau pulang mesti membawa berita. Ada berita-berita itu disampaikan. Nah, sejarah agama Nasrani, sejak ia menguasai Romawi, itu membuktikan bahwa agama itu selalu mendukung niat agresif itu. Niat agresif yang ada pada para pendetanya. Itu didukung. Didukung oleh agamanya. Coba nanti bandingkan dengan Islam. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengerahkan kekuatan kaum muslimin untuk menangkal agresi tersebut. Mau tidak mau, tidak ada pilihan, harus dihadapinya. Padahal gaungnya Imperium Romawi itu adalah luar biasa. Wilayahnya sangat luas, mempunyai sumber daya yang hebat, dan kekayaan yang besar. Nah, persiapan untuk menghadapi para agresor tersebut, bertepatan waktunya dengan musim paceklik. Ini pas kemarau panjang itu. Musim paceklik. Kemarau panjang. Nah, itu juga menyulitkan. Ternak-ternaknya juga terpengaruh. Padahal andalannya adalah ekonomi itu ternak, perdagangan. Kalau ternaknya tidak bagus, ya perdagangannya akan surut, akan menurun juga. Itu sebagai andalannya. Nah, keadaan yang serba sulit, yang mewarnai persiapan pasukan kaum muslimin, pada masa itu akhirnya digunakan sebagai nama pasukan itu sendiri. Pasukan kaum muslimin yang menghadapi kekaisaran Romawi yang akan menyerang Rasulullah, menyerang kaum muslimin. Nah, itu dinamakan Jaisul Usrah, yaitu pasukan yang menghadapi kesukaran. Namanya Jaisul Usrah. Jais itu tentara. Usrah itu sulit. Jadi tentara yang mengalami kesulitan. Mungkin kalau sekarang tentara itu enak. Mobil dinas sudah ada. Kalau mau turba itu sudah ada kendaraan dinas. Ada biaya perjalanan dinasnya. Ada uang saku. Ada konsumsi. Lengkap sudah. Pada masa itu, Masya Allah,
Rasulullah berat sekali dalam menghadapi ini. Karena ini perang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW ini menghimbau, memotivasi kepada para sahabat untuk infak sedekah dalam rangka perjuangan itu. Dalam rangka perjuangan itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perang melawan Romawi adalah sebuah perjuangan pahit karena melawan negara yang wilayah kekuasaannya sangat luas, yang meliputi di beberapa benua, yang memiliki sumber daya dan kekayaan yang sangat besar. Nah, kemudian apa yang diandalkan oleh kaum muslimin di bawah komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukan tentara yang sudah kuat, bukan tentara yang jumlahnya besar, bukan kekayaan, tapi modalnya adalah keyakinan yang teguh, akidah yang mantap, dan iman yang sekuat baja. Modal itu akhirnya pantang mundur, kepalang basah, kepalang basah sudah. Tidak kenal mundur, harus maju. Modalnya itu. Inilah yang dimiliki oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. Dan itu tidak dimiliki oleh mereka. Nah, begitu. Ini bedanya. Maka, ya memang itu sudah kehendak kodrat Allah. Setiap perjuangan Rasulullah itu oleh Allah diberikan pertolongan. Perang Badar menang. Perang Uhud kelihatannya kalah, tapi pada hakikatnya juga menang. Nah, begitu. Perang Tabuk ini juga begitu. Juga begitu. Ya. Nanti akan disambung. Nah, inilah, jadi modalnya jangan lupa, kaum muslimin itu adalah keyakinan yang teguh, akidah yang mantap, imannya sekuat baja. Luar biasa sudah. Kalau sudah begitu, 1 lawan 3, 1 lawan 5, 1 lawan 10, pantang mundur. Begitu. Nah, membiarkan ancaman orang-orang Nasrani terhadap Islam, nah ini tidak bisa dibiarkan ini. Dan membiarkan nafsu mereka, yang hendak menghancurkan Islam, itu sama dengan bunuh diri secara konyol. Bunuh diri secara konyol. Bunuh diri yang sistematis saja tidak baik kok. Bunuh diri lagi secara konyol. Nah, oleh karena itu tidak boleh dibiarkan itu. Tidak boleh dibiarkan. Maka Rasulullah SAW memberikan wejangan-wejangan kepada para sahabat yang luar biasa. Sehingga Utsman ibnu Affan itu menghibahkan 900 ekor unta. 900 ekor unta itu dalam perang Tabuk itu. Luar biasa. Berapa itu? Kalau dinilai rupiah itu berapa? 900 ekor unta. Itu 900 ekor unta itu seawa-awa, bukan ekornya saja ini. 900 ekor itu ekornya tok. Enggak, seawa-awa barang. Ya. Nah, ekor retok ini murah dok ya. Potongnya ekor retok. Kemudian yang kelima, melepas himpitan Nasrani Konstantinopel. Nah, ini karakter Islam ini. Islam tidak mengajarkan untuk menjadi agresor. Ini yang perlu dicatat. Islam itu tidak mengajarkan untuk menjadi penyerang. Islam lebih menekankan ajaran. Ini saya beri titik. Sebab nanti kalau tidak diberi titik, nanti kalau dilanjutkan, Islam lebih menekankan ajaran perang. Nah, begitu. Repot, ini saya beri titik. Baru mulai perang sebagai pembelaan diri. Perang itu membela diri. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Nek sampean diserang, ya serangan. Meskipun itu di bulan-bulan haram. Di bulan haram itu sebetulnya tidak boleh.
di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu tidak boleh. Tapi karena diserang, ya balesen, aja meneng wae. Diserang malah dimanggakno, nggih monggo niki mumpung tenggene bulan haram niki. Ya mati konyol. Mati konyol. Kalau diserang, serangan. Begitu. Ini perintahnya seperti itu. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 194. Lagi pula dengan adanya kebangkitan kesadaran hukum Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai guru yang luar biasa kalau mengajarkan itu, murid-muridnya itu cepat paham, terus ya dilakoni. Begitu. Cepat paham dan diamalkan. Kalau Rasulullah mengajarkan masalah infak sedekah, disi-disian. Begitu. Masya Allah. Luar biasa. Makanya Rasulullah menjadi guru yang sukses. 80% ditentukan oleh faktor kepribadiannya. Faktor akhlaknya. Itu. Faktor akhlaknya itu yang menyebabkan sukses. Nah, kebangkitan kesadaran hukum Allah, menggunakan hukum Allah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mengatur hidup dan kehidupan. Baik rakyat jelata maupun para pembesar. Rakyat jelata, pembesar, semuanya ya, kalau dia beragama Islam tentunya harus tunduk kepada hukum-hukum Allah. Ajaran tentang kesadaran hukum ini dinilai sangat menggoyahkan. Nah ini, kesadaran hukum, kesadaran untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, ini yang dinilai bisa menggoyahkan kekuasaan kekaisaran Romawi itu. Kalau ini dibiarkan, ini bisa goyah mereka. Maka ini harus dibendung dan dihancurkan Islam itu. Kemudian Islam mengajarkan segenap tingkah laku manusia dari stratifikasi sosial yang bagaimanapun memperoleh perlakuan hukum yang sama dan ditata berdasarkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama antara rakyat jelata, para pejabat itu sama di hadapan Allah. Sama statusnya sama. Bahkan rakyat jelata kalau lebih bertakwa, maka akan lebih mulia di sisi Allah. Ya, begitu. Maka ajaran Islam mengajarkan, kalau misalnya ada pembesar datangnya ke masjid itu masbuk, ya harus di belakang. Tidak boleh nerasak-nerasak ke depan, miyak orang, tidak boleh. Datangnya terlambat kok minta di depan. Itu etika. Jadi diperlakukan sama. Rakyat jelata kalau Jumatan itu datangnya jam 9, ya bisa di depan, paling depan. Jam 9. Oh, masih sendirian kalau jam 9 ya. Ya kalau di Masjidil Haram berangkat jam 9 wis kaulah nggon. Kalau di sana enggak dapat tempat jam 9 Jumatan. Nah. Jadi tingkah laku manusia itu stratifikasi sosialnya bagaimanapun Islam mengajarkan sama. Diperlakukan sama. Jadi tidak istilahnya hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak seperti itu. Maka Rasulullah seandainya Fatimah anakku ini mencuri, akan saya laksanakan potong tangan. Begitu. Ya Rasulullah. Ini betul-betul adil di dalam melaksanakan syariat Allah. Terutama sekali para pemegang amanah kekuasaan. Yaitu raja, kaisar, sultan. Jika menjadi pemeluk agama Islam, wajib mendasarkan tindakan politiknya, tindak politiknya atas dasar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat. Nah, di negara kita ini
sekarang ini antara yang mempertahankan akidah dengan yang menyerang itu luar biasa. Semakin hari semakin keras, semakin kencang. Semakin kencang. Akidah kita mulai dibaburkan. Termasuk kemarin rukun iman itu 5 apa 6 sih sakjane. Kita itu dibaburkan seperti itu. Wah, jelas-jelas 6 ket biyen. Anak SD saja sudah jelas 6. Ini dibawurno 5 apa 6. Yang berbicara itu Profesor Dr. Harun Nasution. MA itu belajar ya Mesir. Bantah oleh Profesor HM Rosidi. Podo-podo belajarnya nggone Mesir. Bantah. Agar barang dibantah iku sudah ya apa wingi dibantah wingi. Wis no comment wis selesai sudah selesai. Lu gak wani bantah meneh. Kan jawab. Luar biasa ini. Al-Qur'an juga dibuat ragu-ragu. Padahal zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jelas sudah. Tapi itu ya dibuat ragu-ragu. Seperti itu. Nah, ini keyakinan kita harus kita mantapkan, kita kuatkan, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Maka kita kalau kita istiqomah ngaji seperti ini, alhamdulillah, ini bisa untuk meningkatkan wawasan kita dan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Ini sangat penting. Istiqomah kita. Ya Rebo, ya Ahad pagi, ya Ahad malam, Masya Allah, alhamdulillah kita. Dalam rangka tolabul ilmi dan tafakuh fiddin. Insya Allah kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini motivasi kita. Maka apapun materinya, siapapun yang menyampaikan, kita ikuti. Dulu kan ada moto, apapun makanannya, minumnya itu mesti teh botol sosro. Itu dulu ada moto begitu ya. Apapun materinya ya sudahlah. Niatnya tolabul ilmi tafakuh fiddin. Nah, itu jalan kita ke surga mudah itu nanti. Itu niatnya kita toto seperti itu. Nah, inilah para jamaah rahimakumullah. Ini tidak bisa menambah Ustaz. Wes tarhim ini. Tambah nanti tanggung. Tanggung. Kalau ditambah. Saya sebetulnya ingin menambah ini permintaannya Ustadz Haryono ini. Ustadz Haji Haryono ini. Tapi ini waktunya tanggung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir. Jadi dengan kondisi situasi yang berkembang terutama di medsos ini, marilah kita kuatkan akidah kita. Jadi selama ini akidah kita seperti itu ya sudah, itu kita pedomani betul-betul. Kita tidak boleh, kita tidak mau menerima adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang banyak mengatakan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.